Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer terus bergerak tanpa lelah, mengabdi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku UMKM untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dan memperkuat perekonomian Bali. Kali ini dilakukan dengan menggelar seminar diseminasi kebijakan kemitraan usaha nasional dalam rangka penanaman modal tahun anggaran 2023 di Balai Banjar Kukuh Kawan, Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, pada Jumat 3 November 2023. Demer mengajak serta pihak dari Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM untuk memberikan materi dengan tujuan agar masyarakat paham bagaimana cara untuk mengurus legalitas usaha. Narasumber dari Kementerian Investasi BKPM hadir Dr. Yatno selaku Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Turut hadir pengusaha muda yang juga calon DPD RI termuda dari Bali, Agung Bagus Arsadana Linggih yang akrab disapa Arsa Linggih. Demer mengungkapkan jika sebuah usaha telah mengantongi legalitas, maka pemilik usaha bisa mengakses pendanaan melalui program-program pemerintah ataupun melalui institusi-institusi keuangan. Terkait dengan akses permodalan tersebut, Demer mengajak serta pihak dari BRI dan Permodalan Nasional Madani PNM. Anggota fraksi Golkar DPR RI ini juga mengajak pihak digital marketing seperti dari Tokopedia untuk memberikan materi tentang bagaimana cara berbisnis secara online sehingga pasar yang diraih tidak hanya skala nasional tetapi seluruh dunia. Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali ini berharap melalui acara seminar tersebut, masyarakat khususnya di Kabupaten Tabanan bisa lebih sejahtera ke depannya. Demer juga berharap usaha-usaha yang telah dibangun oleh warga bisa terus berkembang dan bahkan bisa diwariskan ke anak cucu. Ya, saya hari ini ke wilayah daerah Tabanan, di mana di sini saya mengajak BKPM untuk menyampaikan agar mereka masyarakat sini tahu bagaimana caranya membuat legalitas atau membuat usaha mereka, walaupun usaha kecil tapi bisa resmi. Kalau sudah resmi usahanya berarti dia bisa mengakses pendanaan melalui program pemerintah ataupun melalui institusi keuangan termasuk perbankan, PMN. Hari ini saya ajak juga PMN, saya ajak juga perbankan, termasuk aja digital marketing untuk sama-sama memberikan pemahaman tentang bagaimana memulai usaha, bagaimana mendapatkan dana waktu mulai usaha, dan bagaimana juga untuk memasarkan usahanya ke seluruh dunia. Dan harapan saya tentu masyarakat Tabanan nanti lebih sejahtera, ya, lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Bahkan saya harap usahanya membesar sampai bisa diwariskan ke anak cucu. Itu harapan saya sebagai anggota DPR. Selain itu, Demer juga berharap di tahun-tahun yang akan datang ia bisa terus berkarya dan terus memperjuangkan masyarakat Bali, termasuk masyarakat Tabanan, sehingga mereka mampu untuk tumbuh dan berkembang, serta menambah kesejahteraan keluarga termasuk pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Terkait dengan memasuki tahun politik, Demer menekankan bagaimana dirinya bisa memberikan solusi dan juga bagaimana memberikan impak positif kepada masyarakat. Oleh karena itu, wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI berjuang untuk kepentingan Bali ini meyakini ketika memberikan hal positif kepada masyarakat, maka masyarakat akan memberikan hal yang positif juga kepada dirinya. Politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu juga berkomitmen untuk terus bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat, begitu juga membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Mungkin kalau saya bilang, ya tahun politik iya, tapi yang lebih saya tekankan adalah bagaimana saya memberikan solusi kepada masyarakat, bagaimana saya memberikan impak yang positif kepada masyarakat, sehingga saya meyakini ketika saya memberikan hal yang positif kepada masyarakat, memberikan solusi, pasti juga mereka akan kembali ke saya memberikan hal yang positif terhadap diri saya. Dan saya berharap saya terus bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat, begitu juga membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Sementara itu, narasumber dari Kementerian Investasi BKPM, Dr. Yatno, selaku Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM memaparkan tentang perizinan berusaha berbasis risiko dan hasil kerjasama investasi internasional.
Dalam paparannya tersebut, Riyadno menyoroti 3 poin penting, yakni kondisi perekonomian dan update investasi Indonesia, kemudian perizinan berusaha berbasis risiko, dan yang terakhir adalah hasil kesempatan kerjasama investasi internasional. Terkait dengan kondisi ekonomi global saat ini, Riyadno mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, termasuk juga di Indonesia, sebagai akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, perang Rusia-Ukraina, ketegangan Tiongkok-Taiwan, dan perang Israel-Hamas. Faktor-faktor inilah yang kemudian memicu ketidakstabilan perekonomian dunia. Oleh karena itu, pentingnya untuk meningkatkan kewaspadaan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Bapak Ibu, mohon maaf, ini kami sampaikan bahwa dunia saat ini adalah tidak baik-baik saja. Keadaan dunia ini juga ada ancaman, tentu termasuk Indonesia. Ini dimulai dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, perang Rusia-Ukraina, kemudian juga ketegangan Tiongkok-Taiwan, dan terakhir yang sama-sama kita ketahui lewat berbagai media, adanya perang antara Israel dan Palestina. Ini semua tentu menimbulkan ketidakstabilan perekonomian dunia. Jadi tentu kita semua mesti waspada, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pengusaha muda yang juga calon DPD RI termuda dari Bali, Agung Bagus Arsadana Linggih, yang akrab disapa Arsa Linggih, berbagi kepada peserta seminar. Pengusaha muda yang juga produser film layar lebar pertama asal Bali ini menekankan pentingnya kolaborasi antara anak muda dan kelompok senior untuk membangun bangsa dan negara, membangun Bali termasuk dalam membangun usaha. Nah, ini pentingnya, kuncinya adalah untuk Bali yang lebih maju, kuncinya adalah kolaborasi generasi muda dan generasi yang senior-senior. Pentingnya Bapak Ibu, ini kan kalau saling melengkapi kelebihan dan kekurangan satu sama lain, bayangkan efek positif yang akan kita masyarakat Bali akan dapatkan dari kolaborasi anak-anak muda dan juga yang senior-senior. Sementara itu, tokoh masyarakat Tabanan yang juga anggota DPRD Provinsi Bali, Inyoman Wirya Esos, memberikan apresiasinya kepada Gede Sumarjaya Linggih karena telah menggelar seminar tersebut. Ia menekankan pentingnya untuk menggelar seminar semacam ini terutama di desa-desa, mengingat perlunya pedagang-pedagang kecil mendapat pembinaan khususnya terkait akses permodalan. Melalui seminar tersebut, masyarakat mendapatkan bekal untuk mengembangkan usahanya, khususnya dalam hal produksi, pengemasan, dan pemasaran. Dengan masyarakat sudah jelas dia mendapatkan bekal dalam rangka mengembangkan usahanya dia. Pertama dari segi proses produksi, proses pengemasan, proses pemasaran, sampai proses permodalan. UMKM. Bali 1 mengabarkan.